Assalamualaikum, balik lagi di channel saya teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya mau melakukan penggantian ban si Ninja RR ya. Dan ini yang depannya pakai MP27, nanti yang belakangnya saya mau pakai MP27 juga ya teman-teman. Dengan ukuran yang sama 90/80 karena memang nggak ada lagi ukuran selain itu ya untuk ring 17. Dan nanti jadinya seperti apa ya di velg belakang, karena ini velg belakangnya itu 275 sedangkan yang depan 215. Jadi pastinya ukurannya ya jadi sama depan belakang, cuma fitmentnya nanti agak sedikit beda karena kan lebih lebar yang belakang ya. Kita cek nanti hasilnya seperti apa ya. Nah, dan ini bannya sedang dipasang ya teman-teman. Nih bisa dilihat untuk pemasangannya tentu harus pakai alat khusus ya, karena biar velgnya tidak rusak. Ini harusnya sih tampilannya jadi lebih bagus dan harapannya tetap membulat, cuma mungkin sedikit melebar sedikit karena ngikutin velgnya ya. Oke teman-teman, lanjut ya. Tadi udah selesai untuk ganti bannya dan tampilannya jadinya kayak gini. Menurut saya tuh lucu ya, imut-imut gitu ya jadinya tampilannya, karena ya nggak termasuk ban cacing juga sih ya, standar tapi downsize ya, lebih kecil. Tapaknya ya bukan tapak lebar sih, meskipun ini velgnya 275 ya untuk lebar velgnya, tapi dipakein si MP27 ini yang ukurannya cuma 90/80 nih. Tampilannya jadi kayak gini, tetap ngebulat sih kalau menurut saya ya, tetap bulat, tetap jadinya ketarik ke kanan kan ya, jadi ngelebar bannya. Kalau yang depan kan ya udah proper, udah cukup gitu. Jadi dengan 90/80 yang depan itu velgnya 215 ya. Nah ini 275. Saya nekat aja sih tadi, penasaran fitmentnya jadi kayak gimana tampilannya. Ternyata menurut saya itu bagus ya. Memang sih ya, orang bilangnya ini jadi kotak, tapi menurut saya dengan profil si MP27 ini yang cenderung ngebulet, ngedonat, jadinya nggak kotak ya. Cuma memang dari bibir velg sini ke ban itu ya jadinya nggak keluar banyak. Nah tapi justru ini yang saya mau. Kenapa saya maunya kayak gini? Karena bannya nggak ada yang mubazir. Jadi biasanya kan nyisa nih, nyisa banyak segini. Sekarang tuh mungkin kalau nikung bisa habis semua bannya. Jadi nggak ada yang mubazir. Walaupun ya karena ini motor kebanyakannya di dalam kota ya, jadi lurus-lurus jalannya. Tentu yang habis yang tengahnya. Tapi sesekali menuju ke pegunungan dan saya pengen bannya itu rata semua habisnya. Pengennya sih gitu, tapi tetap aja susah ya teman-teman. Tapi mudah-mudahan sih ini tampilannya nggak jamet. Nih bisa dilihat dari jauh ya, nih kayak gini. Menurut saya sih masih ya, RR-nya kan ramping ya, pantatnya ya, jadi menurut saya sih nggak terlihat cungkring. Walaupun yang tadinya pakai yang 110 ya tentu looknya jadi beda banget sih, tapi tetap saya suka dengan tampilan si MP27 ini karena enak banget, empuk banget, dan tentu jadi lebih ceper sih. Nih bawahnya lihat, ntar saya terangin dulu. Nah ini bawahnya jadi lebih ceper. Yang paling saya suka tuh karena si sidewallnya ya, sidewall tuh yang sebelah sininya nih teman-teman. Nah ini tuh tipis ya untuk si MP27 tuh, jadinya bagus banget. Ini belum dicuci tadi, habis kena tanah tuh kayak gini. Tampilannya menurut saya sih cantik, bagus ya. Dan tentu kalau dari tengah tuh dilihat kayak gini ya, nih ini masih bulat dong, masih bulat ya, masih sangat bulat tuh, cakep lah kalau menurut saya nih. Cuma memang ini kan terlihat rata ya sama pelak, dan saya tuh memang nggak suka ban yang terlalu keluar banget gitu. Jadi ya 110 ini cukup, 100 pas ya, dan ini 90/80. Tapi ini berlaku di FDR MP27 aja. Kalau mungkin di ban yang lain ini bisa jadi ngotak betul ya, kotak bener. Jadi ininya ketarik lebar karena ngikutin pelek. Nah, atasnya kan ini si MP27 itu radiusnya cenderung hampir setengah lingkaran gitu. Jadi kalaupun ini ketarik pelek sedikit ya jadinya nggak apa-apa juga, tetap bulat gitu. Kayak gini lah tampilannya teman-teman. Gimana menurut kalian? Kalau yang depan, aduh,
Udah ditutup tadi nih yang depan. Ntar ini pakai kurung. Nah, ini untuk yang depan keluarnya segini lah ya. Jadi ini memang udah proporsional untuk ukurannya 90-80 di pelek 215 ya yang depan. Jadi udah pas banget tuh. Cuma ya bannya udah dipakai setahun ini, lebih malah ya. Karena bandingannya yang depan itu satu, yang belakang udah ganti 2 kali gitu ya. Nih kayak gini. Ih cakep sih kalau menurut saya ya. Oh. Buletannya jadi ceper, jadi kayak moto-moto tri kayak gitu ya. Tapi ya ini bahaya atau enggak yang pasti tentu saja kita harus tahu limit berkendara kita ya. Karena untuk apa namanya mengurangi bobot ban ini tentu akselerasi jadi lebih apa ya, lebih ringan lagi tentunya. Terus rantai sama gear juga jadi lebih awet ya. Cuma di kecepatan tinggi saat hard braking, apalagi treknya lumayan jalannya basah, mungkin agak sedikit limbung. Harus hati-hati saat melakukan pengereman dengan ban ini karena traksi si ban kan jadi lebih sedikit ya. Tapi kalau untuk cuaca kering panas saya rasa sih aman-aman aja. Yang harus diwaspadai itu ya pas hujan ya, karena pakai si MP ini tentu saya udah tes di segala kondisi sih, khususnya ya panas sudah pasti enak banget. Tapi kalau untuk dikasih dingin sekaligus ini tidak langsung terlalu, dengan perubahan suhu tertentu tidak langsung kehilangan grip banget ya. Tapi tidak bisa dikatakan apa ya namanya, si MP ini enak di trek basah, belum tentu ya. Dan sudah saya coba kurang enak sedikit, sedikit apa ya, sedikit ada lah kalau pemakaian udah lama 1 tahun gitu, ada ngesot dikit lah ya. Tapi ya aman sih, mau bannya bagus pun kalau dikasih apa namanya treknya kurang memadai ya sama aja sih kalau menurut saya ya. Kira-kira aja sih itu sih, atur kecepatan aja, ritme terutama di tikungan. Nah itu karena nggak bisa lawan pasir tentu saja, ban apapun nggak bisa lawan oli juga, nggak bisa, pokoknya nggak bisa yang licin-licin. Tapi kalau misalkan karena ini kan medium kompon ya, tapi lebih ke soft, jadi saya rasa masih aman meskipun alur buat airnya dikit ya. Tapi ya bagus aja sih, suka aja looknya gitu. Nih yang depan aja tuh masih awet, padahal dipakai cuma setahun lebih berapa ya nih ya, kurang lebih dari video sebelumnya lah, hampir 2 tahun kali ya, saya lupa. Nah sebelumnya kan kemarin tuh saya pakai MBR, cuma limbung motornya, harus keras terus di pompanya karena cenderung si karetnya itu apa ya, kurang padat kalau menurut saya. Jadi sidewallnya itu sebelah sininya tuh kurang keras, jadinya saat dipakai nikung kurang aja gitu. Nah kalau pakai MP udah terbukti ya, murah meriah dan enak dipakai, terus cukup awet sih, karena ini kan bukan motor harian, jadi menurut saya ya awet. Oke, segitu aja lah sharing-sharingnya teman-teman mengenai ban apa namanya MP27 ini, dipasang di pelek 275. Aduh hujan, udah dulu guys.